Halo, ketemu lagi dengan aku di sini Dana Dewa dan sekarang kita bakal ngomongin tentang salah satu jalur mandiri yang rame banget dibicarain akhir-akhir ini yaitu SIMAK UI. Nah, kebetulan sekarang aku bareng Alicia ya. Alicia ini dia mahasiswa UI yang kebetulan masuk via SIMAK ya. Betul, lewat SIMAK reguler. Gimana? Boleh kenalin dulu nggak kayak biodata singkat kamu anak UI jurusan apa atau lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Oke, siap. Halo semuanya, namaku Alisa Natali, biasa dipanggil Alisa. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP tahun 2020 karena baru masuk tahun lalu kan ya berarti. Dan aku sekarang kesibukannya itu lagi aktif di BEM FISIP UI sebagai staf di Departemen Pengembangan Karir. Terus aku juga lagi suka banget ikutan lomba-lomba MUN dan lomba debat gitu. Karena I find my passion di MUN gitu. Dan itu aja sih Kak kalau dari aku. Oke, berarti masih fresh banget ya di UI 2020 ya. Dan berarti kalau ngomongin SIMA ini kebetulan banget nih karena kan kita udah mau masuk di tahun 2021, SIMAK juga udah bentar lagi gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak gimana akhirnya bisa keterima di Universitas Indonesia gitu, jadi anak yang make jakun gitu. Gimana perjalanan panjangnya? Emang dulu suka banget pengen masuk di UI atau gimana? Oke, kalau dari awal mulanya kenapa pengen masuk UI itu sebenarnya udah dari SMA tuh kayak udah mulai cari-cari nih mau kuliah di mana gitu kan. Dan di tahun 2018 itu aku tuh ikut salah satu open house-nya di FISIP gitu dan aku kayak ya udah menetapkan hati nih aku bakal masuk ke FISIP UI gitu kan. Dan pada itu waktu itu awalnya tuh aku mau masuk HI padahal, tapi setelah aku ikut open house itu tuh aku ngeliat kayak kayaknya passion aku bukan di situ, kayaknya aku lebih passion di ilmu komunikasi gitu kan. Terus habis itu ya udah di kelas 12 aku mulai ngikutin tuh serangkaian, aku ikut bimbel, aku ikutin juga serangkaian proses masuk UI ini tuh dari jalur yang awal banget dari SNMPTN. Itu kan puji Tuhannya dapat kuota gitu ya di SNMPTN. Karena di sekolah aku sendiri tuh udah lumayan susah gitu ya untuk dapetin kuota SNM tuh udah bersyukur banget gitu ya. Cuma emang nggak terlalu berharap karena yang rankingnya di atas aku tuh ada yang mau masuk ilmu komunikasi UI juga. Jadi aku kayak ya udah gitu kan, aku ya udah SNMPTN relain dan kayak emang benar nggak masuk gitu kan. Udah nih, terus habis itu jalur yang kedua aku coba itu adalah talent scouting karena sebenarnya itu aku pengennya ilmu komunikasi yang KKI Kak, karena kan aku ngebayanginnya kayak asik ya 2 tahun di Indonesia 2 tahun di Australia gitu kan. Nah jadi aku pengen banget masuk KKI, makanya aku cobain talent scouting. Di situ aku ambil IELTS, aku bikin esai juga gitu ya. Ibaratnya tuh aku udah maksimal banget lah di situ, aku kayak berharapnya bakal masuk nih, bakal tembus lah gitu kan. Dan ternyata pas hari pengumuman nggak dapet lagi, itu baru ngerasain sedih gitu kan. Waktu SNM kan aku emang udah kayak ya udah pasrah gitu kan. Tapi kalau talent scouting tuh enggak gitu karena aku masih megang harapan di situ. Jadi waktu gagal tuh sedih banget. Terus tapi aku ya udah aku coba lagi, masih banyak nih jalan menuju Roma gitu ya ibaratnya. Terus habis itu aku cobain SBMPTN. Nah di tahun aku itu yang pertama kalinya pandemi kan. Iya benar. Jadi waktu itu agak diundur-undur terus juga. Itu rada deg-degan juga gitu ya Kak, kayak mau sampai kapan nih belajar gitu. Terusnya diundur-undur mulu, nggak ada kepastian gitu kan. Sampai akhirnya ya udah tes. Aku waktu itu dapat UTBK di hari pertama, sesi pertama. Itu bener-bener fresh banget tuh Kak, bener-bener baru banget, jadi nggak kebayang soalnya kayak gimana, tapi ya udah jalanin. Terus habis itu ternyata pas hari pengumuman nggak dapet juga gitu, dan itu tuh rasanya lumayan sedih, udah kayak 3 kali nih udah ketolak gitu ya ibaratnya. Dan waktu itu aku masih punya harapan di SIMAK KKI karena seperti yang aku bilang, aku sebenarnya lebih ngejar di KKI-nya gitu kan. Udah belajar, terus habis itu udah tes juga, dan aku ngerasa malah lebih sulit UTBK gitu. Sulitnya tuh dalam artian kayak dia soalnya abstrak gitu ya Kak, karena itu TPS doang di tahun aku cuma TPS aja, dan kayak
apa nih muter-muter gitu, nggak to the point soalnya. Sedangkan di SIMAK itu tuh to the point banget gitu kan. Tapi balik lagi ketolak lagi untuk keempat kalinya gitu kan. Itu sebenarnya udah kayak aduh, ada harapan gak sih ini masuk UI gitu kan. Yang selama ini kayaknya jarang banget gitu ngalamin kegagalan sebanyak itu, tapi begitu mau masuk UI kayaknya kok banyak banget halang rintangnya gitu ya. Tapi waktu itu akhirnya aku tuh sempat sebelum SIMAK UI yang reguler, aku udah daftar juga di Taiwan sebagai cadangan karena aku udah kayak hopeless gitu kan Kak, udah hopeless mau masuk UI. Terus ya udah aku daftar di Taiwan, paling nggak kalau aku emang nggak dapet UI ya udah cus aku pergi dari Indonesia gitu ya ke Taiwan. Betul. Terus habis itu ya udah akhirnya aku ikut SIMAK UI yang reguler. Nah itu mungkin aku juga udah terbiasa karena ini udah kedua kali gitu kan ya Kak. Yang SIMAK KKI kan mirip-mirip lah soalnya dengan SIMAK UI yang reguler. Jadi udah mulai terbiasa dan akhirnya keterima di UI lewat jalur SIMAK UI reguler gitu. Reguler ya. Oh iya, tapi kalau ngomongin tentang SIMAK UI itu sebenarnya ada berapa sih? Tadi bilang SIMAK KKI, SIMAK reguler. Sebenarnya ada berapa jalur sih kalau SIMAK sendiri? Sebenarnya kalau yang aku tahu itu ada 2 kalau buat yang S1 ya, itu SIMAK yang KKI sama SIMAK reguler dicampur paralel. Cuman kemarin aku baru baca lagi Kak, ada juga yang SIMAK paralel aja. Kayaknya itu agak beda lagi, aku juga masih kurang tahu. Tapi kalau di tahun aku sendiri paralel reguler itu digabung, jadi dia dalam satu pilihan itu bisa kayak aku milihnya komunikasi reguler, komunikasi paralel gitu. Oh gitu, berarti bisa sekali itu bisa ngambil beberapa jalur SIMAK kayak ngambil reguler terus ngambil yang paralel gitu juga bisa ya? Betul, bisa, jadi digabung itu sampai 6 pilihan Kak. Oke, menarik. Nah, tadi kalau ngomongin tentang jurusan nih, akhirnya kamu keterima di komunikasi UI gitu kan. Tapi sebelumnya kamu juga pengen ke HI gitu. Nah, gimana sih cara menentukan jurusan kalau dari kamu sendiri gitu kan? Kadang orang juga bingung kan, dikasih slot 6 pilihan dan lain sebagainya. Wah, aku harus nentuin peluang atau aku harus ngikutin apa yang aku suka. Kalau kamu sendiri gimana? Nah, kalau aku sendiri nih nentuin jurusan tuh waktu itu aku coba dulu prospek 5 tahun ke depan. Kan pasti kakak pernah kan kayak 5 tahun ke depan pengen jadi apa sih, kamu ngelihat diri kamu tuh lagi di mana gitu kan. Nah aku coba waktu itu ngebayangin itu gitu, dan aku 5 tahun ke depan tuh aku melihat diri aku bekerja amin gitu ya di televisi jadi anchor gitu misalnya. Nah aku tuh nggak melihat diri aku sebagai seseorang yang bakal terjun ke dunia politik, walaupun nanti kalau misalnya terjun ya kita nggak tahu kan, cuman kayak aku memang nggak melihat itu gitu. Dan aku ngelihat di komunikasi sendiri itu sangat menarik banget Kak gitu. Aku kan coba ngulik-ngulik juga nih tentang jurusan. Kayak aku nggak mungkin cuma lihat dari satu perspektif orang di komunikasi, tapi aku lihat dari banyak. Kayak aku lihat mereka, oh ternyata ada juga kok orang komunikasi yang kerjanya tuh nggak cuma di depan layar. Karena kan yang kita tahu tuh kayak orang komunikasi kerjanya kok di depan layar banget gitu kan, ya kan. Jadi public relation, jadi humasnya gitu kan. Ternyata nggak, dibalik itu tuh mereka bisa nih misalnya kerja di agency, kerja di advertising industry, jadi orang yang meng-set gimana sih supaya iklan itu tuh bener-bener bisa masuk ke dalam otak-otak masyarakat gitu, akhirnya membeli produk gitu kan. Dan itu yang menarik banget menurut aku gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, menurut aku jurusan itu milih, apalagi di SIMAK UI gitu ya, milihnya tuh harus benar-benar sesuai passion. Apalagi kalian dikasih 6 slot gitu kan, kalian kalau bisa jangan urutin dari angka gitu loh, tapi benar-benar dari apa yang kalian minati. Karena nantinya 4 tahun ke depan itu akan kalian jalani sendiri, bukan berdasarkan kayak kalian bukan mempelajari UI-nya, tapi kalian mempelajari jurusannya gitu loh, ya kan? Dan kayak banyak orang yang mungkin salah jurusan, tapi jarang banget orang yang bilang kayak salah kampus gitu. Jadi dari situ mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga dalam memilih jurusan, kalau menurut aku sih gitu. Oke ya, itu bener sih. Aku setuju dengan, ya ini kamu 4 tahun kuliah ya. Mungkin kamu baru setahun kuliah, tapi aku juga ngerasain selama aku kuliah 4 tahun itu, kalau kamu emang gak nyaman dengan jurusan itu ya bakal stres banget. Dan itu salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan sih sebelum kita
ya peluang harus dipikirin, tapi juga kalian harus mikirin 4 tahun ke depan itu kalian bakal seperti apa. Nah, next pertanyaan selanjutnya nih, kalau waktu itu simak ya, kamu tadi sempat mention kalau seumpama soal SBMPTN tuh lebih bingungin gitu. Nah, waktu itu kalau simak itu ngomongin tentang apa sih? Dan kalau prediksi tahun 2021 ini juga soal-soalnya tuh kayak gimana? Oke. Kalau di tahun aku sendiri kan SIMAK UI itu semua pure mata pelajaran gitu ya Kak, nggak ada TPS kayak di UTBK gitu. Jadi dari kemampuan dasar itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kemampuan sosumnya kalau aku itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan juga satu lagi itu sejarah ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih ngelihatnya sebenarnya dibilang susah-susah gampang, tapi balik lagi masih to the point daripada UTBK gitu kan. Jadi kalau yang buat tahun ini mungkin prediksi aku pasti nggak jauh beda sih sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, karena pola soal itu sama banget Kak. Kalau aku kan belajar dari soal 5 tahun yang lalu gitu, aku melihat kayak bener-bener persis gitu. Nomor 1 ekonomi yang paling aku ingat banget ya, nomor 1 ekonomi itu pasti tentang elastisitas, terus ada tentang grafik, ada tentang akuntansinya juga, buku besar gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu, kalian tinggal berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kalian ikutin pola soalnya, dalami materinya, dan ya semoga pasti kalian bisa gitu. Oke, itu kan masih umum banget ya, kalian liatin soal dan sebagainya. Tapi ada nggak sih kayak tips khusus atau cara belajar dari Alisa sendiri kayak, ya ini yang aku lakuin, mungkin cara belajar orang beda-beda ya. Tapi kita coba lihat dari perspektif dari Alisa sendiri. Kalau belajarnya itu dulu gimana sih buat persiapan SIMA UI terutama, atau emang belajar materi secara keseluruhan itu nanti bisa jadi apa ya istilahnya, bisa buat UTBK, bisa buat SIMA dan lain sebagainya, atau gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri, dari tahun aku kan materi dari UTBK, SIMAK KKI maupun SIMAK UI yang reguler itu benar-benar beda banget ya Kak. Jadi emang nggak bisa dipelajari secara keseluruhan bareng gitu. Tapi paling nggak tetap ada yang nyangkut dan ada kayak benang merahnya di antara UTBK, SIMAK KKI dan SIMAK reguler gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri itu pertama aku kalau mau belajar aku tentuin dulu strategi. Maksudnya strategi di sini tuh kayak dalam sehari itu tuh bukan kalian lihat berapa jam kalian belajar, tapi lihat berapa materi atau capaian yang kalian udah set gitu. Misalnya kayak aku waktu itu aku set hari ini 2 bab ekonomi, 2 bab sosiologi gitu, dan beserta latihan soalnya atau beserta SIMAK UI tahun 2017 gitu misalnya. Nah, dari situ aku baru bisa belajari gitu. Jadi aku pastiin itu semua yang aku set itu tuh tercapai gitu. Bukan berarti kayak kalau misalnya emang selesai lebih cepat dari misalnya waktu belajar cuma 3 jam dari 5 jam gitu, ya nggak masalah. Berarti kan kalian akan ada waktu tambahan untuk bisa kayak naikin mood kalian, bisa ngerjain sesuatu yang kalian suka gitu ya. Karena balik lagi, menurut aku sendiri lebih penting kualitasnya daripada kuantitinya. Kayak ngapain kalian belajar banyak-banyak, waktunya sampai berjam-jam, 10 jam, tapi nggak ada yang masuk juga gitu. Lebih baik kalian belajar nargetin 3-5 jam atau udah bikin setup aja yang kalian planning itu, tapi benar-benar tercapai dan nyerap semuanya ke otak kalian gitu sih Kak. Oke, kualitas ya lebih baik daripada kuantiti ya banyak-banyakan jam ngapain juga kalau nggak masuk gitu ya. Bener banget sih, aku setuju dengan itu. Nah, ini dulu tesnya gimana? Kalau 2020 tuh dia tesnya itu datang ke lokasi ujian atau gimana? Dulu enggak? Dulu dari rumah aja. Kayak gini nih. Kayak gini. Tapi on cam gitu juga? Itu on cam, dan kalau yang aku tahu tuh on mic juga ya. Jadi aku emang benar-benar di ruangan sendiri gitu. Misalnya kita di kamar sendiri on cam, terus habis itu kita ngerjain SIMAK UI-nya gitu. Tapi bukan di Zoom bareng-bareng. Kalau misalnya kayak di sekolah-sekolah sekarang kan di Zoom bareng-bareng gitu ya Kak. Jadi kayak kadang-kadang terdistract orang. Ini nggak sama sekali. Jadi kita nggak bisa lihat pengawasnya. Kita cuman bisa lihat diri kita sendiri dan ya udah ngerjain aja gitu.
Oh gitu ya, kukira nanti setiap orang ada pengawasnya sendiri-sendiri, ternyata itu kayak sebuah sistem gitu ya. Betul. Iya. Oh itu lebih nyaman sih, jadi kayak lebih pede aja bisa fokus. Kalau nge-zoom gini kadang iya bener ke distract, lihat orang lain ngapain gitu kan. Apalagi kalau ada yang on mic tiba-tiba gitu kan, buat suara gitu-gitu. Iya sih, bener sih kalau tes gitu apalagi SIMA atau TBK emang butuh fokus banget. Nah, dulu stres nggak waktu mau deket-deket ujian gitu? Hmm. Hmm. Oke. Nah, tips biar nggak stres-stres banget tuh selain tadi daftar di Taiwan buat healing gitu. Ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan? Kadang setiap orang kan punya tuh. Kalau Alisa sendiri punya nggak gitu? Punya banget dong Kak. Jadi waktu itu tuh aku masih nonton drakor gitu loh. Aku nonton drama Thailand gitu. Jadi masih melakukan aktivitas-aktivitas yang aku suka sebagai cara untuk naikin mood aku untuk belajar. Karena kalau kayak 2 bulan, 3 bulan pure belajar doang, apa enggak gitu ya orang. Iya. Iya sih men. Maksudnya kalau kita oke lah, kita harus punya target, kita juga harus belajar. Cuma ya kayak waktu me time dan lain sebagainya itu ya kita harus punya gitu biar balance hidupnya ya enggak, biar nggak gila belajar terus gitu. Orang-orang yang pinter-pinter juga dia juga butuh apa ya, me time juga, butuh hiburan juga. Jangan bayangin kalau orang-orang yang wih gila pinter banget terus dia belajar terus, itu kayaknya orang yang super ya. Super. Cucunya Einstein mungkin. Cucunya Einstein, iya. Nah, kalau ngomongin ini nih, satu hal yang lumayan dipertimbangkan banyak orang, rumor-rumornya kalau SIMA UI itu mahal. Apakah benar, Alicia? Gimana? Ini ngomongin biaya nih. Kalau SIMA UI itu dari daftarnya dulu deh dan lain sebagainya. Oke, kalau mahal itu relatif Relatif. ya Kak. Mahal itu relatif. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, memang mungkin untuk beberapa teman-teman itu lumayan pricey ya. Tapi kalau mungkin aku buka dari biaya waktu SIMA KKI kali ya. Jadi waktu SIMA KKI itu lebih kayak membagongkan gitu kalau bahasa zaman sekarang gitu ya. SIMA KKI itu tuh kena 1.300.000 waktu itu. Buat daftarnya aja. Buat daftar aja, belum sama ngambil IELTS. IELTS itu tuh sekitar 3 juta kurang gitu. Oh, oke. Ya, itu SIMA KKI. Nah, kalau yang SIMA reguler itu masih agak lebih masuk akal. Itu waktu itu aku bayarnya 400.000. Seingat aku 400.000, terus kayak setiap nambah jurusan di pilihan ketiga sampai ke 6 itu bayar 60.000. Tapi setahu aku yang itu udah naik gitu loh Kak. Oh, jadi kayak ada base harganya dulu. Seumpama kamu mau nambah jurusan-jurusan itu nanti tinggal dikaliin berapa ya, ditambahin berapa. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, ini skema. Oke, kita udah dapet skema kayak gitu. Nah, kalau udah dinyatakan lolos, selamat kamu diterima di Universitas Indonesia gitu. Ada biaya-biaya yang perlu dipersiapkan lagi nggak? Kayak apa dan lain sebagainya? Nah, kalau untungnya masuk UI atau kayak rumor-rumor masuk UI itu kan emang nggak pakai uang pangkal, dan itu benar banget gitu. Sampai sampai di jalur terakhir pun dia nggak ngenain uang pangkal sama sekali. Jadi benar-benar kita cuma bayar uang semesterannya aja. Bahkan buku itu nggak bayar, jaket kuning itu juga gratis. Jaket gratis. Gratis itu tuh. Semua fasilitas udah mantep banget gitu ya UI. Jadi benar-benar cuma bayar uang semesterannya aja gitu sih. Oke, dan ini nggak kayak uang semester tuh langsung dipukul rata di yang paling tinggi nggak kalau dari SIMA, atau ya disesuaikan gitu? Nah, itu juga salah satu keunggulan di UI ya. Jadi di UI itu ada 2 pilihan, kita bilang itu ada
BOP berkeadilan sama BOP pilihan gitu. Kalau BOP berkeadilan tuh bahkan kalian bisa dari 0 sampai 5 juta rupiah, itu yang sampai, jadi ada kelas 1 sampai kelas 6 itu kalian akan dibagi. Nanti kalian harus memenuhi beberapa persyaratan gitu, baru nanti setelah mereka kayak screening, mereka lihat oh ini cocok segini, baru akan ditentukan berapa BOP yang harus kalian bayarkan sampai kalian lulus nanti. Dan itu tuh nggak ada kenaikan gitu loh Kak. Kalau misalnya kayak kalau misalnya kayak dulu sekolah kan mungkin ada beberapa yang kenaikan biaya uang sekolah gitu ya. Kalau ini enggak sama sekali, jadi sampai lulus tuh tetap biayanya tuh segitu aja gitu. Oke, ya. Jelas sekali teman-teman. Jadi itu ya penjelasan. Kadang kan kita juga mengamini rumor, kalau kita nggak tahu ya wah aku nggak mau daftar UI mahal dan sebagainya. Ternyata ya namanya biaya itu relatif. Yang paling penting menurutku bukan tentang biaya dan lain sebagainya. Kayak aku punya prinsip gini sih, uang tuh bisa dicari tapi kesempatan itu nggak bisa dibeli, waktu itu nggak bisa dibeli. Daripada kita ya nunggu tahun depan lagi, ya udahlah kita cobain aja dulu gitu kan, siapa tahu rezeki. Kalau aku punya prinsip kayak gitu. Nah, dari Alisa sendiri ada pesan buat temen-temen nggak yang kira-kira pengen masuk UI via jalur SIMA gitu? Ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, kalau buat teman-teman nih yang sekarang lagi stres-stresnya ya, ibaratnya belajar buat masuk SIMAK, apalagi kayak beberapa aku dengar juga ada yang lintas jurusan gitu ya Kak, kayak belajar dari IPA ke soshum ke IPA, dan itu kayak bener-bener gak gampang gitu ya, apalagi yang aku anak soshum aja merasakan kesulitan gitu. Kalian tetap semangat aja, pokoknya lakuin yang kayak, maksudnya aku bilang kayak kita harus nentuin strategi, kita harus punya strategi, nggak bisa semuanya diembat dalam sehari. Kalian bukan Albert Einstein gitu ya, jadi kalian tetap harus punya strategi. Kalian rajin aja ikutin penjelasan gitu, karena sekarang kan banyak ya Kak, walaupun kita di rumah aja ada banyak platform online gitu ya Kak untuk kita belajar gitu, karena lewat audio visual itu akan lebih ngebantu juga. Terus rajin-rajin juga ikut tryout gitu, simulasi. Dan yang paling penting kalian ingat aja tujuan awal kalian masuk UI, karena kalau aku bisa bilang ini merupakan suatu perjuangan yang worth it banget pada akhirnya. Karena di UI sendiri aku ketemu banyak banget orang-orang hebat gitu ya Kak, dari dosen-dosennya sendiri sampai relasi-relasi pertemanannya, itu semuanya orangnya hebat-hebat banget. Dan iya, kita bisa belajar di sini, bisa belajar banyak banget gitu ya. Karena kalau kata Maudie Ayunda sendiri tuh kayak kalau bisa jadi orang bodoh di satu ruangan daripada kamu jadi yang paling pintar sendiri. Karena kalau jadi paling pintar sendiri kalian akan belajar apa gitu kan. Tapi kalau di sini kita kayak ngerasa kecil, kita akan belajar sama orang-orang yang jauh lebih hebat, yang pada akhirnya ya semoga kita bisa kayak mereka juga gitu sih. Oke, amin. Nah, kebetulan juga nih Alisa nih, kalau kalian kurang cukup pembahasan kita, dia juga punya YouTube channel. Ternyata juga banyak video yang ngebahas tentang SIMA UI. Gak cuma SIMA UI juga ya, ngebahas apa juga kamu di YouTube? Ngebahas kayak aku sama teman-teman aku gitu, gimana perjuangan kami. Kayak ada kan ya video sege masuk UI gitu. Jadi ada banyak video tentang UI, dan kedepannya ya mungkin gak tentang UI aja gitu. Oke, ya seperti YouTuber biasa, jangan lupa subscribe juga channelnya Alisa gitu ya. Apa namanya? Namanya kayak nama aku, Alisa Natali. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, ya semua kayak Kak Danang bilang. Udah YouTuber banget tuh ya. Oke, thank you banget Alisa udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol, sharing buat ya teman-teman yang kira-kira lagi bingung, lagi gundah, aduh gimana nih SIMA UI dan lain sebagainya. Jadi semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa diambil oleh teman-teman yang lain, dan jangan putus asa teman-teman. Masih banyak jalan menuju rumah, terutama salah satunya adalah SIMA UI. Bukan rumah sih, banyak jalan menuju Depok. Ya bisa lewat Margonda, bisa lewat mana-mana. Oke, gitu aja sih. Thank you banget ya Alisa udah nyempetin waktunya. Itu tadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Alisa. See you Alisa. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol besok kalau aku ke Depok atau ke UI gitu ya. Atau kamu ke UGM, ke Jogja, boleh kabar-kabar aja. Oke, gitu aja teman-teman. Aku Danang Sadewa dan Alisa pamit undur diri dan see you.